Halo para perantauan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film dari negeri Gajah Putih. Film ini berjudul Grandmother 2016. Film ini bergenre horor komedi. Tanpa lama-lama lagi, siapkan mental dan jiwa Anda. Lalu mari kita mulai filmnya. Let's play. Di awal film kita akan diperlihatkan suatu keluarga tengah berkumpul. Mereka semua berkumpul karena sang ibu tengah sakit parah sehingga harus menggunakan alat penopang hidup. Mereka dihadapkan antara pilihan mencabut alat bantu tersebut, ibu mereka meninggal, atau tetap memasang alat itu dan memperpanjang penderitaan ibu mereka. Anak yang paling tua memutuskan untuk mencabut alat itu, walau sang anak bungsu belum datang. Lalu saat si bungsu datang, ia bernama Tenoy. Sayang, saat ia datang, ibunya telah meninggal. Ia lalu menuduh kakaknya membiarkan sang ibu meninggal. Di sini kita melihat bahwa hubungan mereka tidaklah akur. Sesaat setelah kematiannya, Mao membacakan surat wasiat yang ia tinggalkan sebelum ia meninggal. Mao ini adalah orang yang sudah bekerja pada keluarga itu sejak lama. Dalam surat wasiat itu, ia meminta seluruh keluarganya berkumpul saat tengah malam dan menyiapkan makanan favoritnya. Baru setelah itu, permintaan itu dipenuhi, surat wasiat selanjutnya bisa dibuka. Lalu saat mereka sedang istirahat sambil menunggu acara tengah malam, arwah sang ibu menakuti mereka satu persatu. Tibalah tengah malam, mereka berkumpul walau Tenoy tidak ikut. Anak yang paling tua mulai berdoa. Tanpa diduga, setelah berdoa, mayat sang ibu menggigit ayam dan mie. Mayatnya lapar kayaknya ini. Lalu tiba-tiba lampu di tempat itu padam. Saat menyala, muncul sesosok hantu wanita. Mereka semua langsung kabur meninggalkan Mao sendirian. Ternyata hantu itu adalah bekas pelayan keluarga itu yang pernah mencoba meracuni si ibu karena cemburu. Karena perbuatannya, ia disekap di gudang lalu memilih untuk bunuh diri. Hantu wanita itu langsung mengejar mereka. Ia berusaha balas dendam dan membunuh mereka. Apesnya saat hantu itu berusaha menakuti tukang kebun keluarga itu, si tukang kebun bernama Sam Lee itu tidak takut.
Bahkan ia melawan hantu wanita itu. Singkat cerita, anak dari ibu yang meninggal itu adalah seorang biksu. Lalu ia berhasil menyegel hantu itu ke dalam sebuah guci kecil. Setelah permintaan pertamanya dipenuhi, maka dibukalah surat wasiat kedua. Kini si ibu yang sudah meninggal meminta diantar ke makam sang suami untuk memberi penghormatan. Lalu berangkatlah Tony, Yok, biksu, dan 2 cucunya menuju ke pemakaman bersama mayat sang ibu untuk melaksanakan permintaan keduanya. Saat di perjalanan, mereka berhenti karena ada operasi lalu lintas. Salah satu polisi pun mulai melakukan pemeriksaan. นมัสการหลวงพี่เจริญพรอันนี้ทำไมไม่ให้คนขับเป่าเลยจ๊ะสบายหรือเปล่าครับไม่ไล่เป็นอะไรเฮียหูตึงอ้าวขอนอนอะไรก็สบายดีค่ะสบายดีครับ Setelah sampai di pemakaman, mereka mulai melakukan penghormatan. Lalu datanglah 2 penjahat kocak yang berusaha menculik mayat si ibu. Tanpa sengaja, salah satu penjahat itu menembak si biksu hingga tersungkur ke tanah. Kemudian 2 penjahat itu berhasil merebut tubuh si ibu dan bergegas kabur. Di lain tempat, kita diperlihatkan para polisi sedang melakukan razia. Mereka merazia semua mobil yang lewat, mulai dari mobil yang berisi para musisi, lalu mobil yang berisi joker Thailand, bahkan mobil yang berisi cewek-cewek cantik nan montok. Singkat cerita, Tenoy dan kawan-kawan berhasil membawa si biksu ke rumah sakit, sehingga nyawa si biksu masih tertolong. Malamnya mereka kembali berkumpul. Si anak pertama menyalahkan Tenoy karena dirinya jasad sang ibu diculik. Tidak sampai di situ, para penculik juga meminta tebusan sebesar 10 juta baht. Hubungan mereka pun semakin retak karena itu. Esok paginya keajaiban terjadi, di mana si anak pertama hatinya terketuk lalu berbaikan dengan Tenoy. Mereka semua lalu patungan untuk menebus jasad sang ibu. Saat semua uang mereka terkumpul,
Ternyata masih kurang 1 juta baht. Tiba-tiba Tinoy mendapat telepon dari temannya untuk menemui bosnya. Tanpa lama-lama Tinoy ditemani Yok pergi untuk menemui bos itu. Sampailah Tinoy dan Yok di sebuah arena tinju. Di sana ia bertemu dengan bos temannya. Tanpa basa-basi, Tinoy langsung mengajukan pinjaman sebesar 1 juta baht kepada bos itu. Akhirnya bos itu setuju memberi pinjaman dengan satu syarat, yaitu Tinoy harus bisa mengalahkan dirinya di atas ring. Tinoy pun menyetujui syarat itu. Akhirnya ia bertarung dengan bos itu. Tapi baru 1 pukulan bos itu langsung tumbang dan membuat semua orang yang ada di situ tercengang, diam 1000 bahasa. Setelah mendapatkan uangnya, Tinoy dan Yok pun pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah, para penculik itu sudah datang. Mereka langsung meminta uang tebusannya. Mereka juga menyandera semua penghuni rumah. Alangkah kagetnya Tinoy saat sampai di rumah, semua keluarganya sedang diikat. Lalu terungkap, ternyata Mao dan Yok bekerja sama dengan para penculik. Saat Tinoy mau merebut jasad ibunya, ternyata sang ibu belum meninggal. Itu semua adalah rencana dan sandiwara si ibu. Ia melakukan semua itu agar anak cucunya kembali rukun. Akhirnya surat wasiat terakhir dibacakan. Surat itu berisi pembagian harta warisan si ibu. Ia juga meminta agar Tinoy menikahi Yok. Di akhir film, Tinoy dan Yok pun menikah. Lalu mereka melakukan foto keluarga bersama. Setelah itu filmnya tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa antar saudara harus saling menyayangi. Lalu kita juga harus menghormati dan mencintai orang tua kita. Karena saat mereka telah tiada, hanya tangis dan penyesalan yang dapat kita berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam perantauan.